nempel kuat banget magnetnya. Dan ya wearables banget gitu kan, bentuknya sangat-sangat enak. Karena Z Flip 7 ada DeX-nya gitu kan, jadi bentuknya bakalan kecil banget gitu. Mini komputer. Yo, what's up guys, and welcome back to Version.tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan iya sudah akhir bulan September, which saatnya kita share ke kalian gadget of the month. Dan tema bulan ini, kalau kalian bisa lihat di depan gue sekarang, udah ada berbagai HP yang mana kita udah pakai, casing yang ada MagSafe-nya, terutama buat HP Samsung nih di depan gue. Gue ada S25 Ultra, ini casingnya bisa MagSafe, ada S25 regular, ini case officialnya Samsung yang ada MagSafe-nya juga ya. Dan terakhir gue juga lagi pakai daily driver gue, Z Fold 7, ini juga ada case dengan magnetic MagSafe-nya. Dan kalau kita ingat juga di akhir bulan Agustus kemarin, Google ngerilis Google Pixel 10 yang mana udah ada fitur magnetiknya ya, udah ada fitur MagSafe-nya sama kayak iPhone, yang mana iPhone sendiri udah dari zaman iPhone 12 ya, sekarang udah iPhone 17, berarti udah 5 tahun iPhone pakai MagSafe. Akhirnya Android ya, terutama brand gede menerapkan MagSafe ya, dimulai oleh Google, dan gue rasa Samsung juga tahun depan akan pakai. Dan gue sendiri jujur, semua HP Android yang gue pakai, gue pasti nyari casing yang ada MagSafe-nya, karena memang menurut gue ya MagSafe kepake banget buat gue sehari-hari. Makanya di video kali ini gue pengen share ke kalian ada total 10 aksesoris MagSafe yang bisa jadi rekomendasi dan bisa dibilang favorit gue buat tahun 2025 ini. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, yang pertama kita bakal ngomongin soal MagSafe Wallet, yang mana kalau kalian bisa lihat ini gue udah mencoba lumayan banyak ya. Ini beberapa doang yang gue pakai, tapi yang gue pengen rekomend sebenarnya nempel kuat banget magnetnya. Ada 3. Yang pertama yang di tengah ini dia namanya UAG Metropolis Kevlar Wallet. Ya, sebenarnya memang semenjak Indonesia menerapkan QRIS ya, kayaknya sekarang tuh jadi gampang, kita tuh jadi jarang pakai duit cash. Makanya kayaknya dompet ini tuh jadi lumayan viable sekarang. Walaupun gue sendiri kadang-kadang gue ngerasa tetap perlu bawa cash gitu ya. Nah, dia build quality-nya menurut gue solid banget ya. Dan dia udah ada bahan Kevlar di bagian luarnya, walaupun kayak lebih ke kain kayak gini. Cuma solid banget. Ini bisa total 6 kartu, 2 di depan, yang mana ada pencatan atasnya ini, dan ada beberapa juga di dalam, 2 untuk bagian sini dan 2 untuk bagian sini. Udah RFID, namanya RFID safe juga, jadi nggak bakal bisa ke copy untuk kartunya. Dan yang paling penting pastinya, kalau kalian pakai wallet ini bukan cuma sekedar dompet, dia itu bisa jadi stand buat HP juga. Dan ya itu sebenarnya sama buat yang lain. Dan yang gue suka adalah karena ya ini materialnya enak, ini dimasukin ke dalam kantong juga nggak gampang, istilahnya selip gitu ya, nggak gampang copot karena magnetnya kuat. Yang kedua adalah ini dia dari brand ESR, ini namanya ada ESR HaloLock Geo. Kenapa ada Geo-nya? Karena dia ada fitur namanya Find My, ya Apple Find My. Jadi kalau kalian klik ini dia bisa kayak ngasih tahu ada di mana nih si dompetnya misalnya kehilangan. Walaupun yang menurut gua ya kepake nggak kepake, tapi kalau just in case hilang bisa kepake gitu kan. Dan ini juga terbuat dari bahan kulit, jadi sedikit lebih premium, ada beberapa warna juga. Dan dia itu ada satu fitur yang menurut gua menarik, yaitu kita bisa masukin jari kita, itu jadi semacam holdernya. Kalau HP kalian udah compatible atau udah pakai case yang MagSafe, ya ini juga bisa di Android. Walaupun memang fitur Apple Find My-nya ujung-ujungnya nggak bisa dipakai karena Apple Find My harus pakai device iOS gitu untuk bisa diaktifin. Dia juga ada baterainya, by the way, dia bisa dicas ya, ada dapat chargernya kita di bagian sini. Cuma sayangnya memang dia cuma bisa 2 kartu aja, jadi cukup terbatas kapasitasnya. Dan sayangnya memang kayak bagian belakangnya ini sebenarnya harusnya bisa sih jadiin slot untuk kartu, tapi ESR nggak pakai. Dan yang ketiga, nah ini sebenarnya gua dapat ini dari souvenir acara brand HP ya, dari brand Unit. Ini sebenarnya bisa dibilang KW-an dari ini, KW-an dari si Movas. Cuma memang waktu gua beli, ini gua beli yang asli Movas, itu dia belum ada dompetnya di bagian belakangnya ini. Jadi ini literally cuma kayak semacam stand aja. Nah kalau yang si Unit, ini tuh dia udah ada. Jadi kalau kita buka, tuh di bagian belakangnya dia ada tempat taruh kartunya, yang mana ya lumayan kepake pastinya. Dan ini juga bisa jadi semacam kayak tripod, itu dia bisa dibuka dan ya bisa jadi stand. Kalau kalian mau nonton atau mau meeting gitu ya, bisa buat dimiringin begini juga gitu. Jadi adjustmentnya cukup oke. Dan versi yang Unit ini harganya cuma setengah dari yang Mov kayak gitu. Jadi ya lumayan bisa jadi alternatif kalau kalian pengen tripod yang bisa ada sedikit slot kartunya dan bisa multifungsi tadi. Ada pegangannya juga nih di bagian belakangnya, kalau kalian buat masukin tangan juga bisa nih. Nah, masukin jari nih. Hup. Dan ya standnya juga cukup kuat ya magnetnya.
So ya, menarik untuk dicoba. Yang terakhir itu dari Ringke, ini cuma buat taruh kartu doang sih. Ini yang polosan banget. Kayak gitu. Nanti gue taruh linknya aja deh semua di bawah. Lanjut, gue pengen bahas soal MagSafe stand atau magnetic stand ya buat HP yang mana gue juga punya lumayan banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang udah gue cobain dan 2 ini adalah favorit gue. Kita mulai dari yang pertama, ini dia dari brand UAG ya, namanya UAG Mag 2, yang mana dia punya 2 fungsi. Satu sebagai stand ya, dia bisa stand miring, bisa stand buat tiduran, dan angle-nya bisa macam-macam banget. Dan ini super duper solid karena bahannya semua metal. Kedua, dia ada pembuka botol, just in case diperlukan. Cuma menurut gue yang gue suka dari ini sebenarnya bagian belakangnya ini, yang mana dia juga masih ada si magnetnya tadi ya. Jadi dia tetap ada magnetnya tadi, yang mana kita bisa pakai untuk nempelin si dompetnya tadi ya. Jadi ya agak bulky, tapi ya can still works gitu kan, just in case diperlukan. Dan bisa juga ditempelin buat aksesoris-aksesoris lain, yang nanti gue juga akan share di video ini. Magnetnya keras banget coy. Oke, nah yang kedua adalah ini dia kalau kalian pakai HP-HP yang cukup gede, S25 Ultra, ini gue pakai di Z Fold 7, gue rekomend stand ini dari Aulumu, ya, yang mana stand ini bisa fleksibel banget ya puter-puternya, dan menurut gue karena bentuknya yang agak panjang, ini cocok buat HP yang gede-gede tadi ya, jadi buat jadi stand juga kuat banget. Sebelumnya gue pakai ini di Z Fold 6 yang lebih berat ya dibandingin Z Fold 7 ini, dan dia solid banget, kokoh banget. Cocok kalau kalian yang ya kayak gini kan, butuh buat multiple position juga bisa. Landscape, horizontal, vertikal, oke. Dan yang paling unik sebenarnya ini nih. Di bagian dalamnya ini ada semacam cutter kecil ya, sangat-sangat kecil. Nanti kita close upin aja ya, ada tulisannya di sini, ada knife ya. Jadi kalau kalian pengen potong-potong paket, buka-buka paket, ini bisa jadi kepake. Dan gue sempet ya iseng-iseng pegang, tajam guys ini. Oke, jadi itu dia tadi 2 buah stand MagSafe rekomendasi. Lanjut. Next, buat yang suka taruh HP di meja dan butuh stand yang bisa dibikin kayak HP-nya melayang ya, ini bisa jadi rekomendasi dari Keep Desktop Rotating Stand karena dia bisa muter-muter. Dan satisfying banget bunyinya, klik-kliknya itu semua enak banget. Magnetnya juga kenceng dan ini juga bisa dilipat just in case kalau kalian mau bawa-bawa gitu. Ya, nggak terlalu makan tempat ya. Build quality juga solid ya. Magnetnya juga cukup oke, dan ya overall harganya terutama buat yang versi Keep ini 100 ribuan doang kalau nggak salah, dan ya udah oke banget sih buat ditaruh di meja. Lanjut, ada power bank dari ESR yang mana paling menariknya tuh ini. Kalau kalian ngecas pakai wirelessnya, dia ada layar yang mana dia tuh bisa nunjukin kalau HP kalian itu apakah Qi2 compatible atau enggak. Yes, jadi dia ada indikatornya gitu ya, yang mana nunjukin kalau kita wireless fast charging nih dengan si Qi2-nya. Kapasitasnya 10.000 mAh, bentuknya juga cukup slim, warnanya ini yang versi titanium, dan ada stand-nya juga di bagian belakang. Jadi kalian bisa pakai sambil nonton gitu-gitu juga bisa. So far baru ini powerbank yang gue temuin ada indikator Qi2-nya, karena kalau nggak salah Anker itu juga ada powerbank, tapi dia ngasih indikator waktu aja sampai powerbanknya habis. Kalau ini kita bisa tahu dia fast wireless charging atau enggak. Sebenarnya kalau HP Samsung sih kelihatan ya tulisannya ya, ada fast wireless charging. Ya udahlah, iseng. Oke, lanjut, ada desktop charger Keep T1 yang versi Pro. Dulu gue pernah rekomen yang versi T1 biasa, sekarang udah ada versi upgrade-nya yang mana dia udah Qi2 compatible. Terus lampu LED yang ada di chargernya dia bisa mati sendiri ya, setelah kemarin gue komplain di versi pertama itu lampunya nggak mati-mati. Dan kenapa gue rekomen ini? Karena kalau kalian lihat gue juga sekarang lagi pakai si Samsung Galaxy Watch, dan rata-rata charger untuk MagSafe itu tuh kayak dibikin sepaket sama Apple Watch, karena kan Apple sebelumnya yang punya si MagSafe itu kan. Jadi dia bisa buat ngecas iPhone dengan MagSafe, terus Apple Watch, dan juga buat ngecas AirPods. Nah, kalau ini kalian bisa ganti colokan si Apple Watch-nya dengan port USB yang pakai port USB-C yang lain kayak gitu. Kalau ini memang kita dapatnya bawaannya chargernya Apple Watch, tapi gue kemarin sempat beli satu charger yang versi Galaxy Watch dan ternyata pas banget ya. Walaupun pas gue cek sekarang udah nggak dijual lagi, tapi kalau kalian pengen, ada beberapa alternatif juga dengan model kayak gini yang mana bisa dipakai buat ngecas smartwatch Samsung Galaxy Watch kalian. Which is gue sekarang lagi pakai Samsung Galaxy Watch 8 Classic yang memang sayangnya kemarin fitur reverse wireless charging dari Samsung itu udah nggak bisa lagi ya. Dan nggak bisanya ternyata itu dari si Samsung Galaxy Watch 7. Ternyata gue diinfo juga sama tim Besinotek yang pakai Galaxy Watch gitu. Dan sekarang akhirnya ya mau nggak mau kita harus punya charger sendiri buat si Galaxy Watch. Jadi ya
Itu tadi yang bisa jadi rekomendasi. Ini juga harganya affordable di sekitar 300 ribuan. Cuma memang charger Samsung Galaxy Watch-nya aja yang kalian mesti beli tambahan, atau kalian bisa pakai kabel dari si Galaxy Watch yang kalian dapat di dalam box-nya. Lanjut buat kalian yang sering meeting atau ikut seminar, expo, gua ada ini dia sebuah AI device yang menurut gua kepake banget sampai sekarang. Ini dari namanya Cloud Notes AI. Jadi dia adalah sebuah voice recorder yang nanti hasil rekaman suaranya bisa dirangkum sama dia untuk bisa mendapatkan hasil, atau bisa dibilang kayak hasil meetingnya dapat notulensi, dapat rekomendasi, dapat ya macem-macem lah. Menurut gua ini kepake banget secara device. Dia bisa punya dua fitur, satu untuk rekam suara sekitar. Kalau kalian switch ke atas, ada mode yang warna merah, ini bisa buat ngerekam telepon. Gitu. Jadi kalau kalian ada teleponan penting atau ngomongin hal-hal deal-deal yang penting, ya ini bisa dibuat recording juga, dan hasilnya bisa kita ekstrak. Misalnya meeting sama tim, meeting sama klien, dia bisa ngasih kita rangkuman-rangkuman secara detail, bahkan juga bisa ngasih tahu kita abis ini tuh langkah berikutnya apa nih bagusnya, biar ya hasil meeting atau yang kita diskusi ini tuh bisa tercapai goalnya. Itu yang gue suka banget dari si Cloud Notes AI ini. Nah ini juga kita dapat aksesorisnya berupa kayak dompet tadi ya, yang mana dia emang dibuat khusus buat si Cloud ini. Ya, jadi kalian tinggal tempelin aja kalau HP kalian udah support sama si magnetnya tadi. Dan di bagian belakangnya tadi juga dia ada chargernya. Cuma so far sendiri gua ngecasnya cukup jarang karena baterainya lumayan awet ya, bisa sebulan paling sekali 2 kali gua ngecas, tergantung berapa banyak meeting dalam ya sebulan. Dan ini juga bisa kalian pakai charger lain ya. Gue kemarin sempat pakai charger smartwatch yang 4 pin, walaupun gue mesti keluarin dari si case MagSafe-nya ini karena dia bentuk chargernya agak beda. Tapi intinya charger 4 pin juga bisa. Sekarang udah ada yang versi baru ya, Cloud Notes Pro kalau nggak salah, dia ada persentase baterainya gitu-gitu. Jadi menarik juga, nanti kita akan coba cek kalau bisa. Sampai sekarang belum ada yang jual sih kayaknya di Indo, nanti moga-moga ada. Sip, ya harganya sekitar 3 juta waktu gue beli, sekarang udah agak turun sih di 2,5 jutaan. So langsung aja, linknya di bawah. Oke, next ada ini dia monitor buat preview ya, wireless dari kamera. Kalian bisa lihat ya pakai kamera. Jadi ke dalam si monitor ini bisa buat iOS, bisa buat Android ya. Jadi dia terkoneksinya menggunakan metode casting kayak gitu, wireless aja. Dan ini menurut gua oke banget karena dia ada tempelan MagSafe-nya nih. Jadi dia bisa terkoneksi pakai wireless. Nah, sebelumnya gua pernah cobain, itu dia model jepit ya. Jadi mesti dijepit di HP. Kalau ini kita langsung nempel pakai magnet aja, jadi lebih efisien gitu kan. Ukuran layarnya 5 inci, terang banget, Full HD 1080p, jadi tajam. Terus ada mode-mode kayak Bluetooth-nya, bisa jadi remote ya, ada touchscreen-nya juga bisa kita pakai. Ada memory card, gue nggak tahu tapi buat apa. Jadi ya lumayan sih, secara overall fiturnya lebih lengkap dibanding yang sebelumnya. Layarnya juga lebih bagus dan kalian bisa ya lihat dengan lebih detail gitu kan. Jadi kalau kalian ngevlog misalnya pakai kamera belakang yang hasilnya lebih bagus, ya kita bisa lihat di gambarnya dengan framingnya dengan lebih jelas. Ini harganya sekitar 1,6 jutaan, menarik kalau kalian yang suka bikin konten. Next, masih buat bikin konten, ada ini dia sebuah magnetic hub dari Hugibis, yang mana ini menurut gua solusi daripada kalau kalian beli SSD eksternal yang mahal ya, atau kalian mesti beli SSD terus beli SSD kecilnya lagi dan repot. Mending pakai ini aja karena ini kalian bisa pakai buat tadi external storage menggunakan SD card, bisa buat pakai ada USB-nya juga di sini, pakai flash disk juga bisa nyolok, ada port juga 3,5 mm untuk dengerin earphone, dan ada port HDMI juga, dimana kalian bisa pakai ini untuk misalnya kalau HP kalian kompatibel dengan DeX, itu akan bisa. Yang mana gue kepikiran nih, kayaknya dicolokin ini ke Z Flip yang 7 bakalan cocok, karena Z Flip 7 ada DeX-nya gitu kan, jadi bentuknya bakalan kecil banget gitu, mini komputer. Nah ini juga bisa dipakai kalau kalian pengen ngerekam video langsung ke SD card ya. Ini bisa jadi pilihan yang oke. Dan di iPhone itu kita bisa pakai untuk ngerekam video dari kayak Final Cut kamera atau dari Blackmagic. Jadi bisa langsung nge-save ke SD card-nya, nggak usah pakai HDD atau hard disk atau SSD kayak gitu. Jadi cukup kesini aja. Dan ya sekarang sendiri harga SD card kan udah jauh lebih terjangkau. Jadi kalian bisa punya banyak alternatif untuk storage eksternal, nggak harus pakai SSD, yang mana mungkin lebih ribet sedikit gitu kan ya. Nah, ada satu lagi pilihannya kalau nggak salah, dia nggak ada HDMI tapi SD card-nya lebih kencang. Kalau ini SD card-nya itu 3.0, yang nggak ada HDMI itu SD card-nya 4.0. Mungkin lebih cocok kalau kalian pengen ngerekam yang ProRes, yang butuh speed yang kencang. Next, masih buat kalian yang pengen bikin konten-konten mungkin buat liburan atau buat jalan-jalan, ada tripod lipat dari Ulanzi. Ini kodenya MA30. Ini kita bisa tempel langsung ya. Di sini bisa kita keluarin kakinya. Cet, cet,
Cut. Dan ya kita bisa ngerekam konten. Dimana belakangnya ini kalian bisa tambahin kalau kalian pengen nambahin monitor. Itu bisa karena bisa nempel juga. Atau kalau kalian pengen nambahin si dock hub tadi. Ini juga bisa. Gitu. Jadi lumayan versatile ya. Dan ini juga build quality-nya oke banget menggunakan bahan metal. Jadi kalian bisa pakai bagian bawahnya sebagai holder kalau kalian pengen holding gitu ya. Dan ya, ini ada beberapa macam warna juga. Ada warna pink yang gua pakai sama ada warna hitam ini. Sama satu lagi, gue juga ada kemarin sempat mega unboxing tuh yang JJ03. Gue lagi kehilangan tripod itu. Tapi itu juga gue pengen rekomen karena sama kurang lebih kayak gini. Tapi dia punya leher yang bisa di-extend panjang. Dan ada remote Bluetooth-nya juga. Plus dia juga bisa ditempel-tempel di bagian MagSafe holdernya. Kayak gitu. Harganya sekitar 200 ribuan ya. Jadi rekomen juga. Oke, yang terakhir ini yang paling unik di antara semua list gadget MagSafe, yaitu sebuah kipas angin. Ya, jadi ini bukan buat mendinginkan HP sih, tapi mungkin bisa. Cuma lebih utama dia itu buat mendinginkan kita sebagai pengguna karena dia ada lubang anginnya di sini ya. Nah, di sini kita ada adjustment untuk angle anginnya. Kalian bisa anginnya ke sini ya. Dan ini ada 3 speed juga. Tuh, ya. Ini kok kelihatan nih rambut gua ya. Dan bisa buat ini ke muka, bisa pindahin ke atas juga. Tuh. Dan ya wearables banget gitu kan, bentuknya sangat-sangat enak kalau kalian yang suka pergi konser mungkin gitu ya. Ini bisa dipakai dan kita dapat kalungnya juga nih. Jadi kita bisa kalungin dan kalau kita perluin sambil kita main HP, kita bisa dapat angin gitu, tembakan angin dari bagian kipasnya ini gitu kan. Antik banget, unik banget ya. Dari brand Orishare, harganya cuma 100 ribuan aja ya. Dan ini dicasnya pakai USB Type-C, baterainya 2000 mAh. So far gue pakai ya kalau kalian berapa jam habis gitu, mesti dicas lagi aja sih ya, 2000 mAh. Not bad lah, tapi emang unik banget desainnya dan menurut gue ini bener-bener sangat bermanfaat sih. Kalau kalian males yang bawa bentuknya gede-gede kayak gitu ya, ini bisa ditempel, bisa dipakai sambil kipas, dan kalau kalian ya mungkin sambil tiduran pun juga bisa ya, sambil ngadem gitu kan, sambil guling-guling, scrolling-scrolling, asal jangan jatuh aja kena muka tuh, sakit. Oke, so yes, itu tadi buat rekomendasi aksesoris MagSafe buat tahun 2025. Ini pilihan personal gua, tidak ada sponsor. Gua beberapa beli sendiri dan ya, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian pengen check-in, bisa langsung aja linknya di bawah dan support Best Indotech dengan kasih tombol jempol di video kali ini biar kita bisa terus cobain aksesoris-aksesoris baru, gadget-gadget baru yang unik, yang bermanfaat. Dan ya, thank you so much yang udah nonton. Boleh subscribe juga, jangan lupa biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. See you guys on the next video. Ciao! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget.